Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku, apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Serika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Siang ini saya ingin membawakan sebuah cerita mistis yang berdasar dari salah seorang teman saya, di mana teman saya itu adalah pelanggan setia saya yang setiap harinya selalu membeli kue di lapak saya. Nah, pada suatu hari pelanggan saya ini bernama Risma. Nah, Ibu Risma ini pada suatu hari menceritakan kepada saya tentang kondisi ayah mertuanya yang sudah lama sakit tapi tidak bisa disembuhkan. Jadi ayah mertuanya ini sakit-sakitan, tapi tidak mau, istilahnya tidak mau meninggal gitu kan. Nah, setelah diobati kesana kemari, ayah mertua dari si Risma ini tetap tak kunjung sembuh. Jadi akhirnya si Risma berinisiatif untuk mengeruqyah ayah mertuanya. Jadi dengan izin suaminya, Ibu Risma ini akhirnya meruqyahlah ayah mertuanya ini kepada seorang ustadz. Setelah diruqyah, ternyata si ustadz itu bilang kalau ayah mertuanya dari Risma ini memang banyak di tubuhnya itu menyimpan ilmu-ilmu semasa mudanya. Jadi mertua dari ayah Risma ini semasa mudanya ini suka sekali memasang ilmu di tubuhnya gitu kan, baik ilmu pengasihan. Jadi kata Pak Ustadz itu kalau ayah mertua dari Risma ini mempunyai ilmu pengasihan di tubuhnya, karena istilahnya pengasihan itu tidak murni hanya untuk laki-laki ke wanita ya, karena pengasihan itu ada juga ilmu pengasihan yang bisa juga untuk berdagang, bisa juga untuk usaha atau jabatan tuh ada juga. Jadi istilahnya untuk membuat aura di tubuh itu keluar gitu. Jadi istilahnya kalau dia seorang atasan, dia akan disegani oleh bawahannya. Kalau dia seorang pedagang, maka dia akan disenangi oleh para pembelinya. Jadi ayah mertuanya si Risma ini waktu masa mudanya sering mempelajari ilmu-ilmu seperti itu gitu kan. Nah, setelah diruqyah sama Pak Ustadz, selang beberapa bulan kemudian, Risma yang lagi sendirian di dalam kamarnya ketika suaminya tidak ada, sekitar malam ya, itu sekitar pukul 10 malam, itu dia merasa ada seseorang yang memegang pundaknya. Jadi dia merasa seakan-akan ada seseorang yang memegang pundaknya. Akhirnya si Risma ini menoleh, tapi dia tidak melihat sesuatu apapun. Nah, ada juga ketika Risma ini pulang dari rumah temannya karena ada keperluan, ada suatu keperluan, dia pulang dari rumah temannya. Nah, dia merasa seakan-akan di tepi jalan itu seakan-akan ada yang berdiri. Ada yang berdiri, tersenyum. Akhirnya Risma ini kembali menoleh ke jalan itu. Dan ketika dia ulangi jalan itu tidak ada. Tidak ada orang sama sekali. Akhirnya Risma kembali pulang ke rumahnya. Nah, setelah si Ibu Risma ini mengalami kejadian-kejadian aneh, beberapa minggu kemudian itu dia mendapatin ayah mertuanya di dalam kamar itu seperti sakaratul maut gitu. Jadi si Risma ini membisikkan kalimat la ilaha illallah di telinga dari ayah mertuanya ini. Dia terus membisikkan kalimat la ilaha illallah. Jadi terus dibisik-bisikannya. Nah, sang ayah mertua ini lagi sekar gitu ya, sakaratul maut gitu ya. Setelah dibisikkan nama si Risma ini, tiba-tiba Risma ini merasa ingin ke kamar mandi. Jadi ketika Risma ini pulang dari kamar mandi, dia mendapatin ayah mertuanya itu udah meninggal dunia. Jadi semoga ya apa yang Risma ucapin ya, kalimat la ilaha illallah itu sempat diucapkan oleh ayah mertuanya ini. Jadi begitulah. Jadi setelah seminggu ayahnya meninggal dunia, itu si Risma masih sering masuk ke dalam kamar ayah mertuanya ini untuk menawari makan dan minum. Jadi si Risma ini merasa seakan-akan ayah mertua itu masih ada di sana. Jadi dia sering menawarkan makan dan minum.
ini ya makannya, minumnya gitu kan. Dia sering menawari seperti itu. Sering diajak bicara sama si Risma ini gitu kan. Walaupun ayah mertuanya itu sudah meninggal dunia. Jadi itulah sebuah kisah dari salah seorang pelanggan kue saya dan termasuk teman saya juga yang bernama Ibu Risma, di mana ayah mertua dari Ibu Risma ini masa mudanya sering mendalami ilmu ya, berbagai macam ilmu, tetap akhirnya masa tuanya itu susah meninggal dunia. Jadi semoga ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita janganlah memasang ilmu-ilmu di tubuh kita. Itu kan baik ilmu pengasihan, baik susu, itu tidak baik ya. Karena kita akan susah untuk meninggal dunia. Jadi kita harus membersihkan semua ilmu-ilmu di tubuh kita, atau ilmu-ilmu pengasihan atau susu atau apa tubuh kita, sehingga tidak menghalangi kita untuk meninggal dunia. Karena kebanyakan orang-orang yang sulit untuk sakaratul mautnya itu karena di tubuhnya itu banyak terdapat ilmu-ilmu. Jadi karena inisiatif dari Ibu Risma ini, setelah diruqyah ayah mertuanya itu, maka ayah mertua itu akhirnya bisa meninggal dunia. Padahal sakitnya udah bertahun-tahun ya tidak sembuh-sembuh gitu kan. Nah, itulah kisah dari Ibu Risma yang baru-baru ini menceritakan kisahnya kepada saya. Semoga bisa diambil hikmahnya. Semoga untuk semua yang mendengarkan cerita saya untuk selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang keinginan kita mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada kuburan, pohon, mintalah kepada Allah. Kalau kita ingin rezeki kita lancar, mintalah kepada Allah ya. Memang ada doa-doanya. Kalau kita ingin disenangi atasan atau bawahan, ya kita harus pandai-pandailah ya membawa diri gitu kan. Dan insya Allah akan disenangi oleh mereka gitu kan. Jadi kita tidak perlu memasang ilmu-ilmu aneh di tubuh kita untuk disukain orang. Kalau sikap kita baik, sikap kita istilahnya ramah gitu kan, ya semua akan suka pada kita. Baik itu seorang pedagang ya, kita harus ramah ya, agar pembeli suka membeli dagangan kita. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlulah ilmu-ilmu pengasihan, ilmu penglaris seperti kata orang. Oh, ini bisa membuat dagangan laris, ini bisa membuat banyak pembeli, dan itu tidak usah ya. Kita harus tetap berusaha, tetap istilahnya ramah kepada pembeli, dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap yakin kalau Allah kasih kita rezeki. Jadi seperti itulah cerita saya siang ini. Semoga bisa diambil hikmahnya. Sekali lagi, apapun yang kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu jatuhnya syirik ya kan. Dan dosa syirik itu tidak akan diampuni. Jadi seperti itu. Terima kasih yang sudah mendengarkan video saya. Mohon bantuannya ya untuk subscribe YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu dan bahagia selalu. Amin.